Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Wadadafa Pratama dengan NIM 20 130 asal Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PKTM Resum LKMO 1 pada tanggal 21 Mei 2022. Nah, di sini kita membahas tentang kepemimpinan, yaitu pematerinya oleh Bang Dede Wahyuda. Jadi pemimpin dan memimpin ini, pemimpin itu memiliki arti dari kata dasar dari kepemimpinan. Memimpin itu memiliki arti membimbing atau menuntun. Nah, dipimpin pemimpin dan pimpinan ini yaitu dipimpin adalah orang yang sedang dituntun, kalau pemimpin adalah orang yang menuntun atau membimbing orang, sedangkan pimpinan itu adalah kekuasaan tertinggi dan jabatan tertinggi. Lalu berikutnya ada bakat dasar seorang pemimpin, yaitu yang pertama itu ada antusiasme, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada kemampuan memutuskan, lalu yang keempat adalah kekuatan fisik dan susunan syaraf, yang kelima ada kepercayaan, yang keenam itu ada inteligensia, lalu yang ketujuh itu ada keterampilan mengajar, yang ke-8 itu ada keramahan tamah, dan yang terakhir itu adalah memiliki arah dan tujuan. Lalu di sini ada asas kepemimpinan. Asas kepemimpinan ini yaitu mempunyai sikap dasar yang konsisten, konsekuen, mengayomi, dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggotanya. Lalu ada sikap wajib yang dikembangkan, yaitu adil, bijaksana, inisiatif, percaya diri, karakteristik, ulet, komunikatif, jujur, berani mawas diri, dan mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu di sini ada asas norma kepemimpinan, yaitu yang pertama ini takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu yang kedua ini di depan memberi teladan, lalu yang ketiga ini di tengah membangun kemampuan, tekad, dan prakarsa, lalu yang keempat ini di belakang memberi dorongan, yang kelima ini kemampuan evaluasi, yang keenam ini jujur, tanggung jawab, terbuka, dan berani. Lalu ada ikhlas, bersedia, dan rela. Lalu selanjutnya juga ada sederhana dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir itu memutuskan dengan tepat dan menentukan prioritas. Nah, di sini juga ada teknik kepemimpinan. Yang pertama ini teknik pematangan atau penyiapan pengikut. Ya, ini di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini teknik dalam menerangkan sesuatu secara faktual ke anggota dengan tujuan meyakinkan. Lalu yang kedua ini ada teknik propaganda, yaitu sebuah teknik untuk mempengaruhi anggota agar dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin. Lalu selanjutnya ada teknik human Terations ini yaitu sebuah teknik pemberian dorongan agar orang yang dipimpin mau bergerak. Lalu selanjutnya ada teknik tauladan atau pemberi contoh, yang bisa dibagi menjadi aspek negatif dalam aspek positif. Lalu ada teknik persuasi pemberi atau pemberian pemerintah. Lalu selanjutnya ada teknik komunikasi. Lalu yang terakhirnya ada teknik penyediaan fasilitas-fasilitas. Nah, fungsi kepemimpinan ini yaitu manajemen sebuah organisasi dalam beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah pengambilan keputusan, motivasi, misi, mengendalikan, dan manajemen organisasi. Lalu di sini ada tipologi kepemimpinan reformasi, yaitu ada adaptasi dan interaksi, fleksibilitas dan positive thinking, dan berintegritas. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil yaitu kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seseorang memimpin, mendorong orang yang dipimpin untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan mengarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan.
Lalu yang kedua, kesimpulan ini memiliki pemimpin dan kepemimpinan membutuhkan sifat dasar dan sifat tertentu yang sesuai dengan situasi. Nah, itu merupakan penjelasan dari kepemimpinan. Lalu yang kedua ada tentang manajemen organisasi. Yang pematerinya itu oleh Bang Arbi Aditya. Nah, yang pertama ini ada manajemen. Manajemen ini merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, ada manusia, metode, mesin, dan material. Nah, kita di sini ambil contohnya manusia. Manusia ini karena manusia ini memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Jika dikembangkan, maka selanjutnya pengalaman karena manusia sudah memiliki pengalaman pada masa lampau, perkiraan untuk masa yang akan datang, psikologi ketika memiliki rasa empati dan rasa kepedulian kepada sesama. Nah, di sini ada organisasi nih. Apa sih arti dari organisasi tersebut ini? Organisasi ini merupakan sekumpulan orang yang menjalani kerjasama dengan terstruktur dan sistematis dalam suatu wadah untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kesimpulannya ini yaitu pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien pada sekumpulan orang untuk menjalin kerjasama dengan terstruktur dan sistematis untuk mencapai satu tujuan. Nah, faktor yang mempengaruhi ini adalah pemimpin ini pengetahuan pengalaman, tim atau anggotanya ini memiliki potensi kekuatan. Nah, di sini ada aktivitas manajemen. Nah, kalau aktivitas manajemen ini yaitu planning. Planning ini merupakan tahap awal ialah kita merencanakan tujuan yang efektif, efisien, dan dapat berasal dari tim dan evaluasi sebelumnya. Nah, kalau organizing ini yaitu pembagian tugas. Lalu actuating ini adalah aksi dari rencana dan pembagian tugas. Kalau controlling ini dia melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan. Nah, cara penetapan tujuannya ini yang pertama itu adalah parameter kesuksesan yang bisa diukur. Lalu yang kedua ada variabel yang tersedia saat ini. Lalu yang ketiga adalah analisis SWOT dari potensi yang ada. Lalu selanjutnya ada cara penetapan visi. Nah, cara penetapan visi ini adalah antisipasi pengembangan masa depan. Lalu yang kedua adalah melihat capaian strategis yang memungkinkan. Nah, itu merupakan dua dari cara penetapan visi. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya anggota. Yang pertama itu dia ada rekrutmen anggota. Lalu yang kedua itu ada regenerasi. Yang ketiga adalah suksesi. Nah, tadi itu merupakan 3 isi dari manajemen sumber daya anggota. Nah, kalau dari karakteristik organisasi yang efektif ini yaitu yang pertama itu harus memiliki prinsip, tujuan, dan sasaran yang jelas. Yang kedua adalah kepercayaan. Yang ketiga adalah keterbukaan. Yang keempat adalah kerjasama dan komunikasi. Yang kelima adalah prosedur kerja. Yang keenam adalah kepemimpinan. Yang ketujuh adalah pengembangan individu. Yang kedelapan dan yang terakhirnya adalah ikatan hati. Nah, berikut adalah resume rangkuman yang saya dapatkan pada LKMO 1 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.